Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad bin Abdillah wa ala alihi washabbihi wa la haula wa la quwwata illa billah. Amma ba'du. Hari ini kita melanjutkan materi tentang tafsir Ahkam Sultaniyah, hukum tata negara, terkait dengan salah satu topik yang bicara tentang al-wizar atau wazar. Materi yang kita bahas adalah surat Toha, mulai dari 29 sampai 31, dan juga dalam surah Al-Furqan ayat 35, di mana dalam ayat Toha ayat 29 itu menyatukan sebuah istilah yang namanya wazirah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ayat ini adalah berkaitan dengan ayat-ayat sebelumnya. Di dalam surat Toha ayat 24 Allah mengatakan, "Idhab ila fir'auna innahu tagha, qala rabbi ishrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli waj'al li waziran min ahli haruna akhishtud bi azri wa asrifu fi amri kain sabbi kathira wa kathira in kunta bina basira." Allah Subhanahu wa taala menyebutkan dalam surat ayat 24 sampai 25 ini sampai 35, ini adalah ayat yang terkait dengan dakwah Nabi Musa kepada Fir'aun dan permohonan Nabi Musa kepada Allah Ta'ala, di mana ayat ini mencantumkan salah satu terminologi namanya wazir. Nah, oleh karena itu dalam materi yang terkait dengan al-wazar, ya, yang terkait dengan tata pemerintahan al-wazar, ya, di mana dalam trias politika itu ada terbagi tiga kekuasaan, ya, kekuasaan yudikatif, legislatif, dan eksekutif. Ya. Eksekutif adalah kepala negara sebagai presiden, di mana wazir itu adalah menteri sebagai pembantu daripada presiden. Nah, dalam surat At-Toha ini Allah menyatukan sebuah kata-kata waj'al li waziran min ahli. Jadi ayat itu terkait dengan firman Allah Ta'ala kepada Nabi Musa, idhab ila fir'auna innahu tagha. Idhab ila fir'auna, pergilah kepada Fir'aun, dia benar-benar telah melampaui batas. Tagha itu melampaui batas, ya, namanya taghi, makanya taghut, ya. Qala rabbi ishrah li sadri, dia Musa berkata, ya Tuhanku, rabbi ishrah li, lapangkanlah dadaku, wa yassir li amri, dan mudahkanlah urusanku, wahlul 'uqdatam min lisani, dan lepaskanlah kekakuan dari lidahku agar mereka mengerti perkataanku. Waj'al li waziran min ahli, dan jadikanlah untukku seorang pembantu dari keluargaku, ya, yaitu Harun, ya. Haruna akhishtud bi ahli, yaitu Harun saudaraku yang teguhkanlah kekuatanku dengan adanya dia, dan jadikanlah dia teman dalam urusanku, agar kami banyak berpasti kepadamu dan banyak mengingatkanmu, dan banyak mengingatmu sesungguhnya engkau masuk melihat keadaan kami. Jadi ayat ini adalah berbicara tentang perjalanan Nabi Harun dan Nabi Musa, di mana di dalam Al-Quran menyebutkan antara dua saudara. Musa dan Harun adalah saudara kakak beradik, di mana dalam sejarah disebutkan bagaimana sejarah hidup Nabi Musa. Nanti kita akan bahas di dalam tafsir Bahrul Madid, ya, oleh Ibnu Jaibah. Ada beberapa penjelasan tentang fungsi Musa dan Harun. Kita akan membahas tentang makna wazir, ya.
makna wazir, di mana di dalam mata kuliah tentang fikih siasa ya. Fikih siasa adalah fikih ya, teori fikih siasa ad-dusturiyah ya. Fikih siasa adalah ilmu yang mempelajari tentang tata cara bermasyarakat dan bernegara melalui aturan hukum yang ada. Nah, fikih siasa itu dibagi menjadi 4 bidang. Ada 4 aspek yang dibahas tentang fikih siasa, yaitu bicara tentang fikih tasriyah syariah adalah ilmu yang membahas tentang penetapan aturan-aturan hukum yang sesuai dengan syariat. Ada siasa qadiyah syariah, fikih ilmu yang bicara tentang peradilan yang berdasarkan syariat Islam, dan juga siasa idariyah syariah, ilmu yang belajar tentang perkara administrasi ya, sesuai dengan hukum Islam. Yang kedua adalah siasa tanfidiyah syariah ya. Itu adalah kajian yang terkait dengan fikih siasa ya. Kemudian di yang terkait dengan siasa tanfidiyah adalah menyangkut persoalan persoalan imamah, bai'at, wazaroh, dan waliul ahdi ya. Itu adalah bicara tentang fikih siasa tanfidiyah ya. Kemudian fikih dusturiyah ya. Fikih dusturiyah adalah fikih yang membahas tentang berkaitan dengan negara, tentang kepemimpinan, pemerintahan, konstitusi, legislasi, lembaga birokrasi dan musyawarah ya. Kemudian konstruksi negara, hukum dan hukum timbal balik antara pemerintah dan warga negara, serta hak-hak warga negara yang wajib dilindungi ya. Itu adalah yang dibicarakan tentang fikih siasa dusturiyah ya. Nah, fikih dusturiyah itu dibagi menjadi 4. Tadi sudah saya jelaskan: siasa tasriyah, siasa tanfidiyah, siasa qadiyah, dan siasa idariyah. Nah, dalam terkait dengan siasa tanfidiyah ini adalah fikih yang mengatur tentang persoalan-persoalan imamah, persoalan bai'at, wilayatul ahdi, dan wazaroh. Nah, karena dalam ayat At-Toha ini ada bicara wazir ya, maka sedikit kita hubungkan dengan persoalan yang menyangkut aspek-aspek pembagian pembagian kekuasaan menurut Montesquieu itu ada yudikatif, legislatif, dan eksekutif ya, di mana eksekutif dalam konteks ini adalah presiden sebagai pemegang mandat kekuasaan dari DPR ya. Dia melaksanakan sesuai dengan undang-undang ya, melaksanakan tugas sebagai kepala negara dalam rangka mengatur firasatuddin wa dunya, mengatur agama dan masalah pemerintahan. Nah, dalam konteks itu maka presiden dibantu oleh oleh para menteri. Oleh karena itu di dalam sistem dalam bahasa Al-Quran dan bahasa Arab ya, orang menyebutkan dengan konsep namanya al-wazarah ya. Dalam bahasa fikih ya, fikih as-siyasah, dalam kitab Ahliyatul Wilayah al-Sultaniyah fil Fiqh Islami, tulis oleh Dr. Abdullah Muhsin At-Tabiqi, itu di sana ada salah satu subbahasan tentang namanya al-wazarah, tentang kementerian. Karena di dalam Al-Quran Allah menyebutkan salah satu surat yang bicara tentang wazar ya. Tadi di dalam surat Toha, waj'ali waziron ya, menyebutkan istilah wazir ya. Kemudian di dalam surat Al-Fatir juga menyebutkan tentang waziro ya. Wala taziru waziratu wizra ukhra ya. Wazaro itu disebutkan dalam surat Al-Qiyamah. Al-Qila disebutkan minal wazar. Jadi wazaroh itu kalau dalam bahasa Indonesia dikatakan dengan kementerian, di mana presiden dibantu oleh para menteri. Menteri adalah pembantu presiden ya. Wazaroh, kementerian. Jadi nama lembaganya wazaroh, tapi nama orangnya adalah wazir ya. Al-wazar itu ya, di dalam makna lughah al-wazar al-malja, tempat berlindung ya. Ada lagi yang berikan makna
Wa aslul wazari al-jabalul azim. Jadi makna wazar itu makna asal adalah gunung yang besar, ya. Gunung yang besar, ya. Maka Allah mengatakan kalla la wazar, ya. Dalam surat Al-Qiyamah, ya. La uqsimu biyaumil qiyamah itu ada salah satu ayat kalla la wazar, ya. Kalla la wazar, ya. Kemudian Abu Ishaq menjelaskan al-wazaru al-jabalul ladzi yaltaja'u ilaihi. Jadi mana wazar adalah gunung tempat untuk berlindung, ya. Wa kullu ma iltaja'tu ta ilaihi wa tahassan ta ilaihi fa huwa wazrun. Jadi setiap tempat yang bisa dibuat untuk Anda berlindung di tempat itu dikatakan namanya wazar, ya. Wakila ada lagi yang memberikan makna lain, ya, namanya al-wizru, ya. Wizru, ya. Makna wizru adalah alhamdulillah sakil, yang memberikan makna beban yang berat, ya. Mana wizrun. Kemudian ada yang memberikan makna al-wazru. Ada lagi yang namanya al-wazru. Al-wazru itu ad-dambu, dosa, ya. Jadi lisaklihi wa jam'iha. Jadi karena berat dan banyaknya. Nah, lafadz wizrun jamannya auzar, ya. Jamannya auzar, ya, artinya beberapa dosa. Wa auzarul harbi wa ghairuha al-aqwal wal alat, ya. Wa aqidu wa wizrun, ya. Wala taziru waziratu wizra ukhra. Di sini adalah orang tidak menanggung dosa orang lain, ya. Wala taziru, dan tidak menanggung dosa waziratu, orang yang berbuat dosa, wizra ukhra, akan dosa orang yang lain. Itu terkait dengan wazaro yaziru, wizron wa wazira, ya. Di dalam makna yang tadi disebutkan di atas disebutkan wa fil mana sabiqun al hadu anal wazir yahmilu anil imam ba'da asqadi wa yuqawi bi wazirihi wa yarta'u ilaihi rajima ma'unatihi. Disebutkan bahwa wa ilaihi tafidul amal. Jadi makna wazir adalah orang yang memikul, ya, orang yang diberi beban oleh seorang presiden, seorang kepala negara untuk memikul berbagai macam tugas, berbagai macam beban, ya, yang diiman oleh presiden. Wa yuqawi, dan memberikan penguatan, memberikan dukungan, memberikan bantuan, dan itu menjadi referensi pendapat dan pemikirannya. Wa yulja ilaihi ra'yihi, itu adalah makna wazir. Nah, kemudian wazaroh wal wazaratu fi aslin al-hadir. Adapun makna wazaroh disebutkan dengan arti kementerian dalam konteks sekarang adalah as-sultatu at-tanfidiyah allati tunadu biha muhimmatu tanfidil andim as-sadir an sultan al-asriyah. Jadi bahwa wazaroh adalah sebuah kekuasaan, ya, eksekutif, as-sultatu at-tanfidiyah, yang dikaitkan dengan tugas, ya, dalam rangka melaksanakan berbagai macam aturan-aturan hukum, ya, berbagai macam aturan-aturan atau regulasi yang muncul atau hasil kebijakan-kebijakan dari as-sultan at-tasriyah sebagai kepala eksekutif, ya, sebagai presiden, ya. Oleh karena itu maka menteri adalah pembantu presiden. Ini adalah terkait dengan kata-kata wazar atau wazir di dalam surat Al-Qiyamah dan juga surat Al-Fatir. Kemudian di dalam kitab ini disebutkan kaifiyatu ikhtiyaril wali. Jadi ada panduan bagaimana seseorang memilih sebagai menteri, sebagai pembantu presiden. Wa yaktaru al-khalifah lima ma'umalahu minal wazara wa yu'ayini kulli wazaratin min wazaratil daulah, ya, waziran yudiru sunahu wa yasrifu amalahu. Disebutkan dalam kitab ini, disebutkan bahwa seorang kepala negara berhak memilih, ya, al-imam awil umal, jadi para pembantunya, ya,
para pegawainya dari para menteri yang ada itu untuk menolong ya likuli wazaratin dalam setiap kementerian min wazaratil daulah dari kementerian yang adalah sebuah negara waziran seorang menteri yudiru sunaha yang mengatur ya, berbagai macam urusan-urusan yang terkait dengan aspek-aspek ketatanegaraan ya administrasi kenegaraan wa yusrifu amalahu dan melaksanakan berbagai macam tugas-tugas ya. Jadi tidak mungkin presiden akan melaksanakan semua. Jadi presiden adalah membagi tugas terhadap berbagai macam tugas-tugas kenegaraan. Nah, firasatuddin waktunya tadi itu yang diserahkan kepada menteri sesuai dengan bidang-bidangnya. Ya. Jadi presiden hanya mengkoordinasikan terhadap beberapa tugas yang diamanatkan sesuai dengan undang-undang. Dia akan mengeksekusi adalah diserahkan kepada masing-masing menteri. Ini ada beberapa petunjuk ya tentang bagaimana teknis pengangkatan seorang menteri. Ada beberapa hadis yang perlu menjadi semacam referensi disebutkan wa husnul ikhtiyari lil waziri min ahlil umur alladhi yajibu ayatin nabi imam fa in syaa radhiyallahu anhu qalat qala sallam man waliya minkum amalan faradallahu bi khairan ja'alahu waziran shalihan inna siyadzakara wa in dzakara a'ma. Jadi barang siapa yang diberi kekuasaan ya untuk melaksanakan sebuah tugas faradallahu bi khairan, Allah menginginkan orang itu ada orang yang baik, ja'alahu waziran, maka Allah menjadikan dia seorang menteri, seorang pembantu shalihan yang baik. Jadi menteri yang baik adalah inna siyadzakarahu. Jadi kalau kepala negara itu ia lupa mengingatkan kepada presiden, ya memberikan masukan, memberikan tugas-tugas yang diemban kepadanya, mengingatkan presiden. Wa in dzakara anahu. Jadi kalau memang mengingat ingat ya. Wa in dzakara kalau dia ingat anahu maka dia akan membantunya. Ya. Kemudian di dalam riwayat lain dari Siti Aisyah disebutkan wa ana radhiyallahu anha qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza aradallahu bil amir, apabila Allah menginginkan seorang kepala negara itu khairon, seorang presiden yang baik, kepala negara yang baik, ja'ala wazira sidqin, maka Allah menjadikan bagi seorang menteri yang jujur. Inna siyadzakarahu, kalau memang presiden lupa dia mengingatkan. Wa in dzakara, jika dia ingat, a'anahu dia membantunya. Au idza rada ghairu dzalika, apabila Allah mengingatkan selain yang itu, ja'alallahu wazira su'in, Allah menjadikan baginya presiden itu adalah pembantu atau menteri yang tidak baik. Illa inna siya lam yadkurhu wa illa dzakara lam yu'inhu. Ini adalah peringatan Rasulullah bahwa tidak semua pembantu presiden adalah orang yang betul-betul setia dan loyal kepadanya. Bisa aja itu adalah menggunakan kesempatan yang diberikan kepadanya. Yang tidak disebutkan di dalam hadis ini, inna si'alam yudakirhu wa intakara lam yu'inhu. Ini ada beberapa panduan tentang bagaimana mengangkat seorang menteri yang ada di dalam al-wazarah kementerian. Kemudian terkait dengan ayat Toha 29, di mana ini adalah terkait juga dengan perintah Allah Ta'ala kepada Nabi Musa, ya. Di mana dalam ayat ini adalah ayat 24, idhab ila fir'auna innahu tagha. Jadi dalam sejarah disebutkan bahwa dalam kitab Bahjatul Wasail itu disebutkan bahwa dalam riwayat Ibnu Hibban, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menghitung jumlah para nabi, ya, bilangan nabi. Rasul mengatakan bahwa mi'atu alfin wa arba'un wa isrun alfan. Jadi jumlah nabi itu adalah 124.000. Kemudian dari 124.000 itu ada 313 rasul, ya. Nah, salah satu di antara itu adalah Nabi Musa sebagai seorang nabi
ya, seorang rasul yang berasal dari Bani Israel, ya. Di mana Musa itu adalah termasuk nabi yang diberi gelar namanya Ulul Azmi, ya, Ulul Azmi. Ayat Toha 29 sampai 35 ini, atau 29 sampai ayat 29 sampai 31 itu adalah bicara tentang istilah namanya wazir atau wazar tadi itu. Di mana Nabi Musa meminta kepada Allah Ta'ala di dalam melaksanakan tugas risalah sebagai seorang nabi, di mana beliau ditugaskan untuk pergi ke Musa, pergi ke Fir'aun, di mana Fir'aun ini seorang raja yang lalim, yang betul-betul otoriter, ya. Fir'aun adalah salah satu gelar raja di Mesir, itu namanya Fir'aun. Maka di dalam surat Tuhan ini Allah menyebutkan idhab ila Fir'auna innahu tagha. Musa, pergilah kau ke Fir'aun. Sesungguhnya Fir'aun itu adalah seorang raja yang lalim, seorang raja yang sudah melampaui batas, ya. Kemudian qala rabbi ishrah li, ya, di mana Musa adalah salah satu nabi yang mempunyai kelemahan adalah dia tidak pandai diplomasi, ya. Ya, di mana di dalam ini dia berdoa kepada Allah, qala rabbi ishrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Tentunya Musa cukup berat untuk berdakwah, suruh diperintahkan untuk berdakwah kepada Fir'aun, ya. Ya. Karena Fir'aun adalah sebuah penguasa yang otoriter, yang terkenal dengan kelalimannya, ya. Di mana orang-orang Mesir pada saat itu sedang mengalami penderitaan yang berat, ya, sehingga mengingatkan kepada Fir'aun agar mengurangi atau menghilangkan adanya kezaliman yang dilakukan kepada masyarakat Mesir pada saat itu, agar membebaskan orang-orang Israel dari penindasan Fir'aun, ya. Nah, karena beliau tidak ahli diplomasi, maka Nabi Musa menyebutkan waj'al li waziron min ahli. Jadi jadikanlah aku wazir, seorang menteri, seorang pembantu lah, ya. Di mana Musa Harun ini adalah saudara kandung dari Nabi Musa, ya. Saudara kandung Nabi Musa. Kemudian Nabi Harun bersama Musa pergi ke Mesir dan perjuangan di sana dalam rangka menghadapi Fir'aun dan para pembesarnya sampai mereka keluar dari Mesir bersama-sama, ya. Dan begitulah seterusnya. Oleh karena itu membaca perjuangan Musa di Mesir dan juga di Indonesia mencakup kisah Harun yang hampir tidak ada kisah Harun di dalam Al-Quran yang bersendiri, tapi juga berkaitan dengan ayat-ayat yang lain. Ya, di samping itu bahwa Musa juga diingatkan untuk berjuang melawan bentuk kesyirikan, ya, dan membebaskan orang Israel dari penindasan daripada raja-raja Fir'aun. Kemudian di dalam kitab di dalam kitab Bahrul Madid ini dijelaskan, ya, dijelaskan wa yaqulullahu ta'ala, Allah berfirman, ya, li Nabi Musa idhab ila fir'auna innahu tagha. Jadi karena Musa ini saking begitu berkuasanya, ya, sehingga dia mendeklarasikan dirinya adalah sebagai Tuhan. Ana rabbukumul a'la, ya. Akhirnya Nabi Musa diperintahkan untuk mengajak beliau untuk kembali menjebak kepada Allah sebagai Tuhan yang Esa, dan mengingatkan kepada Musa akan berbagai macam nikmah, hukuman atau adab dari Allah yang akan tiba, akan turun kepadanya ketika sudah kekuasaan itu melampaui pada batas-batas kewajaran, ya. Hatta jawazal hatta takabbur wal utuh wat tajabbur, sehingga melampaui batas kediktaporan, kesombongan dan
sampai-sampai melakukan dakwal rububiyah, mengaku sebagai Tuhan ya. Nah, kemudian Nabi Musa berdoa, wa qala Musa rabbi shrah li sadri wa yassir li amri. Ya, dia berdoa agar dalam perjuangan untuk dalam rangka membantu orang-orang rakyat Mesir dari kediktatoran kedoliman yang dilakukan oleh Musa, oleh Fir'aun itu, agar dapat berjalan sesuai dengan perintah Allah Ta'ala. Kemudian waj'al li waziran min ahli ya. Waj'al li waziran min ahli ya. Di sini dalam sebuah tafsir disebutkan, tafsir Fakhrul Mahdi disebutkan bahwa Nabi Musa adalah seorang nabi, seorang rasul, di mana beliau adalah dibesarkan dan dididik dari keluarga istana ya, dari keluarga istana Fir'aun ya. Ruwiya annahu kana fi lisanihi rotatun min athari jamratin atfala fama istiwarihi. Dalam sebuah riwayat disebutkan bahwa Musa itu adalah seorang nabi yang pelat ya, istilahnya pelat. Jadi ngomongnya grogi, tidak bisa lancar, kurang ahli diplomasi ya. Yang mana asal usulnya adalah akibat dari lidah Nabi Musa pernah memakan bara ya, pada masa yang dimasukkan ke mulutnya pada masa dia kecil ya. Yaitu adalah ketika beliau dalam dalam kehidupan di keluarga Fir'aun, di mana Nabi Musa ini adalah anak orang yang ditemukan yang di kotak yang dibuang ke sungai, kemudian ditemukan oleh istri daripada Fir'aun yang bernama Asia. Nah, suatu ketika ketika sudah besar, Nabi Musa di masa kecil itu falatomahu wanataba likatahu, jadi pernah menempeleng kepada Fir'aun dan mencabut jenggotnya ya. Kemudian Musa berkata, Fir'aun berkata kepada istrinya Siti Asia, ada aduwwun li ya, ini adalah akan menjadi musuhku katanya. Berani-berani mencabut rambut ya, jenggotnya dan menempeleng daripada Fir'aun ya. Kemudian Siti Aisyah menolak, menjawab, ala istrika, bersabarlah engkau, innahu sabiyun, karena Musa adalah anak kecil, la yufariqu bainal jamri wal yakut, yang tidak bisa membedakan antara bara dengan mutiara ya. Untuk membuktikan itu, maka Siti Asia membawa baki ya, di mana dua baki, di mana ada satu baki itu diberi permata, salah satunya diberi bara ya. Dan ternyata malaikat Jibril mengambil ya tangan Musa dan meletakkannya ke bara itu ya, bara yang berisi api tadi itu, hatta rafa'a jamratan fabatu ala lisani, sehingga mengangkat ya bara itu dan diletakkan di lidahnya, sehingga berakibat beliau terkena api, terkena bara itu, sehingga menjadi pelat ya, jadi tidak lancar. Fabaqiyat lahu ratatun fi lisanihi, dan ada berdampak kepada pengaruh kepada lidahnya, sehingga dia tidak ahli berdiplomasi, tidak ahli sebagai seorang orator. Waqtalafa bi zawali udati bi kamaliya. Nah, qalat qad utita su'laka ya Musa. Ini adalah cerita tentang bagaimana Musa ya. Jadi Musa itu adalah seorang yang pernah hidup di dalam istana kerajaan Raja Fir'aun, dan ketika besar justru itu menjadi lawan beliau dalam rangka
menghancurkan kedoliman yang dilakukan oleh Musa, oleh Fir'aun ketika menjadi seorang raja di Mesir. Itu yang terkait dengan surat Toha ayat 29 daripada cerita Nabi Musa. Kemudian munasabah ayat 329 dan 31 itu disebutkan pada ayat yang lalu Allah menerangkan mukjizat yang menunjukkan Nabi Musa dan kebenaran Rasulnya, yaitu tongkat berubahlah menjadi ular, ya. Jadi mampu mengalahkan terhadap para sihir yang dimiliki oleh Raja Fir'aun, ya. Dan tangan tongkat Musa berubah menjadi ular yang sedang merayap kemana-mana, dan tangan berubah menjadi putih bersinar. Maka pada saat itu ayat inilah Allah menyuruh Musa pergi ke Fir'aun untuk menyampaikan berbagai macam berita kerasulan. Musa berdoa kepada Allah supaya melapangkan dadanya, memudahkan usahanya, dan supaya mengangkat Harun sebagai asistennya, sebagai menteri waziron, sebagai asisten beliau dalam rangka membantu melaksanakan tugas jika keduanya tak saling tolong-menolong dalam rangka untuk menebarkan dakwah dan beribadah kepada Allah Ta'ala. Ini adalah, jadi ayat ini adalah terkait dengan wazir. Jadi wazir itu hal yang terkait dengan tugas-tugas kepala negara sebagai asisten dari kepala negara untuk membantu, ya, daripada Musa dalam rangka melaksanakan sebagai seorang rasul dan seorang nabi, di mana tugas daripada rasul dan nabi ada dua, yaitu adalah firasatuddin dan firasatuddin dunia. Ini hal-hal yang terkait dengan aspek-aspek aspek dan tugas daripada wazarah atau kementerian, di mana menteri itu adalah tugas membantu kepala negara, memberikan masukan, memberikan masukan dan mengingatkan ketika ada yang salah, bagaimana tadi dalam hadis Siti Aisyah itu. Jadi seorang kepala negara yang baik adalah seorang kepala yang mengangkat seorang menteri yang mampu innasya zakarahu. Kalau presiden itu lupa, dia perlu mengingatkan. Nah, persoalannya adalah loyalitas dari menteri itu, karena begitu loyalnya kepada seorang presiden, kadang-kadang ketika presiden itu salah tidak berani. Padahal kalau kembali kepada peristiwa daripada sejarah Musa dan Harun adalah beliau mengatakan Harun akhi ustud bihi amri, yang berikan penguatan terhadap misi risalah yang diberikan Allah Ta'ala kepada Nabi Musa dalam rangka menegakkan tauhid, mengingatkan Musa agar jangan menyembah kepada berhala, bahkan dia mendeklarasikan diri sebagai Tuhan. Itulah yang terkait dengan ayat-ayat yang ada dalam surat Tuhan yang terkait dengan aspek-aspek tentang fikih dusturiyah, ya. Tentang fikih fikih dusturiyah, ya. Fikih dusturiyah itu tadi sudah dijelaskan, ada 4 aspek yang menjadi objek bahasan, adalah fikih siyasat tasriyah yang mengatur tentang lembaga perwakilan rakyat, adil wal adli, hubungan antara warga negara, mudah-mudahan dalam peraturan-peraturan lainnya. Kemudian fikih siyasat tanfidiyah adalah mengatur tentang persoalan imamah, baiat, kemudian wasarah, kementerian. Ini yang terkait dengan wasarah tadi, wilayah al-hadid. Ini adalah masih kaitannya dengan pembahasan yang menyangkut persoalan fikih dusturiyah, ya. Fikih dusturiyah, ya. Karena fikih ada dua, ada fikih siasa, ada fikih dusturiyah, ya. Itu ada fikih siasa adalah bicara tentang politik, kemudian fikih dusturiyah adalah fikih yang fikih siasa adalah fikih yang mengatur tentang perundang-undangan yang berkaitan dengan tujuan untuk memelihara jalannya ketertiban dan masyarakat umat serta mengatur keadaan. Kemudian fikih dusturiyah adalah kaidah-kaidah yang mengatur dasar tanda hubungan antara masyarakat dalam sebuah negara, baik tertulis maupun tidak tertulis, baik berbentuk konstitusi atau tidak tertulis, baik itu hukum yang konvensional atau hukum-hukum yang mengatur tidak tertulis. Ini adalah kajian daripada fikih dusturiyah. Saya kira itu
hal-hal yang terkait ayat Toha 29, 30 dan 31 yang terkait dengan aspek al-wazar dan kementerian, di mana pada masa Nabi Harun juga Allah menunjuk, pada masa Nabi Musa Allah juga menunjuk Harun sebagai pembantu, sebagai menteri atau pembantu, Harun sebagai juru bicara, karena Musa adalah dari sisi punya kelemahan dari aspek diplomasi, sehingga menunjuk Musa sebagai saudaranya, sebagai Harun sebagai saudaranya untuk membantu beliau dalam rangka melaksanakan risalah dakwah, dalam rangka mentauhidkan, menyuruh kepada Fir'aun agar kembali kepada jalan yang benar dari menyembah patung, menyembah berhala, menyembah kepada Allah ilahun wahid. Saya kira itu hal-hal yang terkait dengan fikih usuliyah yang ada di dalam surah Toha 29, 30 dan 31, juga dalam surah Al-Furqan yang menyebut tentang kata-kata al-wazir yang sudah saya jelaskan pada penjelasan di awal. Terima kasih. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.